Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Buka 4 pintu rezeki ini. Jangan ditutup kalau kita pengen rezeki yang banyak, berkah dan berlimpah. Yang pertama, ada namanya pintu rezeki yang datang dari Allah. Tanpa bekerja, tanpa diusahakan. Nggak perlu kerja. Udah teman-teman nggak usah kerja. Tetap bisa hidup. Minimal kita dizakati dan menjadi mustahik zakat atau dibantu oleh orang lain. Bayi di dalam perut nggak perlu berusaha tapi tetap dikasih oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak hanya itu, harus ada rezeki yang kedua, yaitu rezeki yang datang karena kita usahakan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah nasib kita sampai kita merubah nasib kita. So, jangan lupa untuk tetap bekerja keras dan kerja cerdas supaya rezeki kita semakin berlimpah. Yang ketiga, dua itu nggak cukup sekedar minta rezeki dari Allah dan kemudian kita bekerja. Ada pintu rezeki yang ketiga, yaitu rezeki yang dapat karena kita syukuri. Kalau kita dapat sedikit bersyukur, dapat banyak bersyukur, Allah itu senang dengan orang-orang yang bersyukur. Sehingga nanti Allah akan kasih lebih banyak lagi. Ada seorang suami ngasih istri sedikit merasa kurang, banyak merasa kurang, terus merasa kurang, maka biasanya itu suami akan menyimpan uangnya dan tidak memberikan lebih banyak. Sedikit atau banyak sama aja tuh responnya, karena nggak bersyukur. Siapa yang tidak bisa berterima kasih sama manusia berarti tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, jadi ketika kita dapat rezeki yang sedikit, alhamdulillah hari ini sedikit nggak apa-apa, kan kemarin udah banyak. Alhamdulillah hari ini banyak, alhamdulillah besok sedikit nggak apa-apa, kan ke depan bisa banyak lagi. Ketika kita bersyukur tanpa kita sadari akan ditambah nikmat, legowo, kemudian ngeflow dengan rezeki yang kita dapat hari itu, tanda agar rezeki kita bisa naik. Dan kemudian yang keempat, rezeki yang dapat karena kita bagi. Itu sebab aku selalu sarankan sedekah subuh 2000, 2000, 2000, 2000. Semakin kita banyak bersedekah, maka semakin akan kembali rezekinya kepada kita. Karena sejatinya sedekah itu in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada diri kita. Kalau kita berbuat jahat kembali juga kepada diri kita. 4 ini coba dibuka. Datang dari Allah, datang karena kita usahakan, kita syukuri dan kita bagi. Insya Allah rezekinya akan berubah, nasibnya akan semakin lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau lagi azan, baca Quran, tutup Qurannya. Lagi azan, ngobrol, diem. Lagi azan, dalam majelis taklim, jeda. Lagi ngajar, azan, diem. Maka azan itu adalah kampanye dalam tanda kutip untuk mengagungkan Allah. Dia ngapain? Jawab azannya. Ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzinnya bilang asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, jawabannya juga sama. Tapi ketika muazzinnya berucap hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, ucapnya la haula wala quwata illa billah. Nah, ketika azan subuh, muazzinnya itu akan menyatakan as-sholatu khairum minan naum, maka kita jawabnya shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasyahidin, atau cukup shadaqta wa bararta saja. Ketika muazzinnya bilang Allahu Akbar dan la ilaha illallah, maka kita jawab la ilaha illallah. Sesimpel itu jawab azan. So, ketika hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billah. Waktu azan subuh, shadaqta wa barorta, ya, atau shadaqta wa barorta. Udah itu aja. Jadi apapun yang terjadi, lagi azan diem, jangan hiruk pikuk, apalagi ngobrol. Baca Quran aja, tutup Qurannya, apalagi ngobrol. Semoga lebih baik ke depannya ya. Semoga bermanfaat. Kalau di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apa beda insya Allah dengan qadarullah? Insya Allah itu sesuatu yang belum terjadi. Nel, besok ke rumah saya ya, insya Allah. Kalau Allah kehendaki, kalau Allah mengizinkan, saya akan datang. Rupanya saya udah nyampe nih. Alhamdulillah ya, qadarullah, kamu udah sampai. Qadarullah itu sesuatu itu terjadi telah atas izin Allah. Ya, misalnya nih kita dalam kondisi sakit. Ya, itu semua atas izin Allah. Waduh, kita sakit nih. Maaf ya Bu, saya nggak bisa datang. Qadarullah, saya sakit.
Jadi insya Allah adalah merencanakan sesuatu yang berharap Allah akan mengizinkannya. Tapi qadarullah adalah mengerjakan sesuatu yang kita udah tahu bahwa Allah telah mengizinkannya. Jika sesuatu qadarullah itu buruk, maka ucapkan alhamdulillah. Cukup sudah, alhamdulillah, ya udahlah qadarullah. Apapun yang terjadi buruk menurut kita, belum tentu buruk menurut Allah. Wa asa an taqaru syai'u wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'u wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi baik menurut kita itu adalah tidak baik di mata Allah. Bisa jadi yang kita tidak suka itu yang terbaik menurut Allah. So ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Bahwa alhamdulillah atas segala sesuatunya. Oke, itulah perbedaan insyaallah dan qadarullah. Semoga bermanfaat ya. Yang lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kita ingin bertaubat, tidak ingin berbuat dosa. Komitmen atas tidak melakukan dosa-dosa kita lagi. Insya Allah Allah maha penerima taubat. Cuman masalahnya gimana kalau seandainya dilakukan lagi. Nggak sengaja udah menahan diri masih susah. Maka kalau teman-teman udah bertaubat, berubah. Maka kalau terlanjur melakukannya, pakai dalil yang lain. Ittaqullaha haitsuma kunta wa atba'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bahwa ketika kita melakukan dosa, setelah kita bertaubat, ternyata dilakukan lagi, maka teman-teman ganti dengan melakukan kebaikan. Contoh, misalnya kita bertaubat, gak pengen ngelawan lagi sama suami. Sekali kita melawan, kita ganti dengan berbuat baik, sedekah subuhnya diperbanyak. Kita pengen bertaubat, gak pengen gibah. Sekali kita gibah, kita ganti dengan sholat duhanya jadi 12 rakaat. Pokoknya setiap kita berbuat baik ganti dengan kebaikan. Inilah cara bertaubat dan semoga kita bisa meninggalkannya. Dan kalaupun dikerjakan karena al-insan fi mahallil khata' wan nisyan, manusia itu tempat salah dan lupa, ganti saja dengan kebaikan. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.